Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada YouTube channel kali ini. Kita kembali pada program Ngopi, Ngobrol, Happy. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Habibur Rahman, biasanya dipanggil dengan Habib. Saya di sini sebagai host podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sebuah tentang ada apa dengan wanita. Naik turun, terkadang pula juga soft, kadang pula juga kalem. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan narasumber yang begitu kece, yang begitu maksimal kecenya, juga sangat sosial media banget. Jadi siapakah dia? Kedatangan tamu kita dari PAC Kecamatan Pengantin. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Nama saya Aulia Nanda. Aulia Nanda, bisa dipanggil? Bisa dipanggil Aulia, bisa dipanggil Nanda. Baiklah, kalau di sini saya panggilnya Kak Aulia saja ya. Daripada rekan kita, karena kalau saya panggil rekan kita itu kayaknya kagok-kagok gimana. Terlalu panjang. Iya, terlalu panjangnya. Jadi lebih baik saya panggilnya Kak Aulia. Iya. Atau Kak Lia gitu. Iya. Kak Lia, menurut pandangan kakak sendiri nih, kan pembahasan kali ini tuh tentang ada apa dengan wanita. Kira-kira definisi wanita sendiri itu seperti apa sih? Kan saya kan sebagai cowok kan juga nggak tahu. Kan saya juga netizen, termasuk juga netizen Kemal gitu loh. Bagaimana sih seorang wanita itu yang ingin dimengerti, terkadang juga nggak jelas apa maunya, itu bagaimana? Ini definisi yang apa nih? Maksudnya ke arah mana? Terhadap wanita sendiri, kepribadian ataupun respon kepada lawan jenis. Oh gitu. Mungkin banyak yang mengira bahwa perempuan itu sensitif gitu kan. Terus maunya dimengerti terus gitu. Tapi kalau saya memandang sebagai perempuan itu sendiri, saya melihat bahwa kenapa perempuan itu seperti itu karena lebih condong ke perasaan gitu kalian. Kalau cowok itu kan lebih condong ke logikanya yang dipakai kan. Tapi kalau kita sebagai perempuan itu lebih condong ke perasaan. Jadi kadang itu mood swing gitu kan. Apalagi kalau sedang dalam bulan gitu. Jadi terkadang itu naik turun gitu ya. Iya, itu. Jadi gimana sih Kak, kira-kira kalau misalnya untuk seorang cowok itu pengen mengerti wanita itu, oh ternyata wanita ini kalem, oh ternyata wanita itu super jahat, oh wanita ini seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Itu gimana sih Kak? Cara ngelihatnya saya rasa sudah biasanya perempuan itu sendiri juga sudah secara tidak langsung itu juga menunjukkan karakternya dia di depan orang gitu. Misal dia memang kalem gitu, ya dia akan bersikap seperti itu gitu. Meskipun itu di depan circle yang lebih besar atau inner circle-nya juga dia akan seperti itu gitu. Jadi perempuan itu saya rasa secara tidak langsung, secara pembawaan dan lain-lain itu sudah menunjukkan gitu loh karakternya dia sendiri terhadap orang itu seperti apa. Dan saya rasa juga dia menunjukkan itu juga berharap bahwa nanti orang yang melihat dia itu akan bisa mengerti dia seperti apa gitu. Oh jadi dilihat dari segi ekspresi. Ya, pembawaannya gitu, lakunya kayak gimana kayak gitu. Tapi di sini kan, aku ada pertanyaan. Bolehkah saya bertanya? Ya, boleh. Oh, ya? Saya juga di sini untuk ditanya. Oh gitu. Oh iya. Tapi ini banyak sekali pertanyaannya, boleh ya? Siap ya? Boleh. Oke, siap. Enggak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengetahui keinginan seorang wanita yang suka memakai kode terhadap laki-laki? Nah, karena apa sih? Kita sebagai laki-laki itu terkadang kita peka, kadang kita juga nggak ngeh banget gitu loh. Itu kayak gimana cara memahami wanita yang suka memakai kode? Itu bagaimana? Gimana ya? Saya rasa juga nggak semua perempuan kayak gitu. Saya rasa gitu. Nggak semua perempuan. Saya
saya sebagai perempuan memandangnya nggak semua perempuan itu suka main kode-kodean. Ada yang mungkin dia lebih ke terus terang ngomong, kalau memang nggak suka ya dia ngomong, nggak pakai kode-kodean. Tapi kebanyakan kenapa kok pakai kode-kodean itu karena mungkin malu mengungkapkan gitu, atau enggak apa ya, kayak masa sih kamu dikode kayak gini tuh nggak peka gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi laki-lakinya yang harus peka gitu. Iya, jadi caranya ya lebih memahami perempuan itu sendiri kayak gimana. Misal ya kayak kembali lagi ke karakter itu tadi. Misal dari awal kenalnya memang karakternya seperti itu ya bukan hanya laki-laki saja, siapapun yang berinteraksi dengan dia harus tahu, memahami gitu. Jadi apa namanya, meskipun itu perempuan gitu, masa ke temennya gitu kan, sama-sama perempuan itu kan kadang juga dikode perempuan yang satu dengan yang satu itu enggak peka sama kayak gitu. Berarti sesama perempuan pun terkadang juga nggak peka ya. Berarti jadi nggak hanya pada laki-laki gitu, berarti sama-sama perempuan juga nggak peka gitu. Ada perempuan yang nggak peka itu juga ada gitu loh. Jadi apakah termasuk kakak juga? Mungkin ya. mungkin. Apakah pernah juga pakai kode, oh ini aku kayak gini sebel sama kamu kayak gini atau gimana? Kalau saya sih jarang. Pernah tapi jarang. Sama siapa? Sama temen. Oh, sama cowok atau cewek? Karena ya cowok. Ya, karena saya kan di PAC Menganti juga sebagai ketua. Ngomong sama anggota kan nggak boleh langsung berbelakang. Misal saya nggak suka nih sama perilaku salah satu anggota, kan nggak bisa saya langsung ngomong gitu kan, ya dengan cara mengkode itu tadi gitu. Jadi nggak harus itu. Nanti senjatanya itu adalah memakai kode secara pelan-pelan. Betul. Kalau ketika kita nggak suka sama seseorang, jadi kita harus memakai kode yang secara halus, ya pendekatan atau apa kayak gitu ya. Jadi sahabat Pena TV, untuk para perempuan jangan semuanya memakai kode, karena bagi laki-laki itu tidak semua laki-laki mengerti tentang kode seorang perempuan. Seperti itu. Oke Kak, lanjut lagi pertanyaan yang kedua. Siap ya Kak ya? Ya. Kenapa sih seorang wanita itu selalu serba benar, sedangkan seorang cowok itu kayak serba salah gitu di mata laki-laki? Kayak gimana gitu loh? Gimana Kak? Ya tadi balik lagi karena perempuan itu lebih condong ke perasaan, jadi lebih mengandalkan mengandalkan feeling juga kan. Feeling, kalau misalnya maaf ya, putus ini. Misalnya ada si A sama si B lagi berpasangan nih. Yang si A ini kan perempuan, terus si B ini laki-laki. Kemudian si A ini tuh kayak marah ngambek gitu. Itu dia tuh kayak nggak mau disalahkan sama yang laki, padahal dia udah jelas-jelas salah. Itu kayak gimana? Apakah kita harus memang mengalah sebagai seorang laki-laki atau gimana itu? Ya, kadang rumit ya. Ngobrolin tentang perempuan itu rumit karena kita sebagai perempuan juga pola pikirnya itu tidak sesimpel laki-laki gitu. Karena lebih condong ke perasaan, jadi otak nerima informasi apa itu perasaan itu kayaknya kayak gini gitu loh. Jadi itu yang nyebabin perempuan itu sering overthinking gitu kan. Overthinking Kak, padahal belum ada faktanya, tapi karena perasaannya itu condong ke itu, jadi dia itu ngerasa wah ini kayaknya ada apa-apa ini kayak gitu, jadi negatif, suzon dulu ya. Padahal kalau kita ngaji nggak boleh suzon. Iya. Nah terus untuk menangkal itu semua bagaimana? Supaya seorang wanita itu tidak selalu suzon terhadap laki-laki ataupun sesama temannya perempuan, karena dia kan selalu memakai perasaan. Nah cara menilai itu semua kayak gimana? Kan nggak semuanya kan main perasaan, terkadang perempuan juga ada yang main. Ya kalau saya sendiri sih mungkin lebih menyeimbangkan antara logikanya dan perasaannya. Maksudnya jangan apa-apa itu langsung belum ada faktanya terus langsung overthinking duluan, langsung suzon duluan. Jadi ya
meskipun ada feeling seperti itu dan meskipun feelingnya itu kayak dia selalu percaya feelingnya benar gitu, ya itu jangan langsung dipercaya gitu sebelum ada bukti-bukti sama faktanya seperti apa gitu. Oh, jadi seperti ini ya, kita tidak boleh menghujat seseorang ya. Kita harus mengetahui secara faktanya terlebih dahulu dengan mata kepala sendiri. Karena apa? Kalau kita mendengarkan seseorang, mungkin bisa jadi orang itu kalau suka sama kita otomatis dia berbicara jujur. Kalau orang itu tidak suka kepada kita, berarti orang itu biasanya akan menjadikan senjata untuk menghasut kita. Seperti itu ya, Pak. Jadi bagi para perempuan, sahabat Dona TV, kalian lebih untuk menenangkan hati dulu ketika kalian mengambil tindakan. Untuk memasuki pertanyaan yang ketiga, apa sih makna dari kata nggak apa-apa di kamus wanita? Banyak sekali kan, karena ini tuh apa ya, sering kali terjadi pada laki-laki juga. Ketika wanita ngambek, nggak apa-apa, kamu mau apa? Nggak apa-apa. Kan kayaknya bingung sekali tuh, kayak gimana Kak? Iya ya. Saya juga sering mendengar itu. Keluhan dari laki-laki terkait nggak apa-apanya perempuan gitu. Kan membuat kepala kita tuh Iya benar. gimana gitu. Sebenarnya apa ya? Kenapa perempuan tuh sering ngomong ketika dia itu sebenarnya ada apa-apa, tapi ngomong nggak apa-apa itu karena jadi tadi kembali ke pertanyaan yang awal bahwa dia itu ingin dimengerti gitu loh. Ingin kayak gimana? Kan sebenarnya dia itu kan laki-lakinya ini tanya nih, gak apa-apa ta gitu kan, terus oh ya gak apa-apa gitu kan, gak apa-apa gitu. Tapi kadang itu kalau di chat biasanya gak apa-apa tapi gak pakai emot, langsung pakai titik, gak apa-apa titik gitu. Nanti menandakan dia jengkel. Dia jengkel gitu. Maunya itu kayak oh ini berarti ada masalah gitu loh. Soalnya ketika dia ditanya nggak apa-apa ta, itu berarti cewek itu nangkep pertanyaan itu sebagai bentuk oh kamu berarti sudah menangkap bahwa aku itu sebenarnya ada apa-apa. Kenapa pakai tanya gitu loh? Oh gitu. Terus kalau misalnya laki-laki itu nggak ngeh sama keadaan itu gimana? Secara ya kan kalau orang LDR kan termasuk pakai sosial media. Kata nggak apa-apa kan kita kan juga nggak tahu keadaan sebenarnya kayak gimana. Nah itu bagaimana Pak? Kalau kita ketemu secara langsung mungkin masih paham ya. Tapi kalau kita secara LDR kita nggak tahu posisinya dia seperti apa, kita seperti ini, jawabannya hanya singkat, padat dan jelas. Itu kita nggak apa-apa kan? Kita seorang laki-laki juga bingung. Kita seorang laki-laki yang nggak ingin menyakiti hati seorang perempuan, otomatis bisa menyakiti secara tidak langsung. Ya. Bagaimana itu Kak? Ya itu tadi maksudnya apa ya? Ketika perempuan itu ditanya dan jawabannya kan laki-laki bertanya nggak apa-apa itu kan berarti sebenarnya dia itu udah nangkep sinyal bahwa oh ada apa-apa ini sama perempuan ini gitu. Makanya kan tanya nggak apa-apa kan gitu. Terus kalau yang ditangkep dari sudut pandangnya perempuan itu kayak kamu udah tahu aku nggak apa-apa tapi kenapa kok tanya gitu loh. Makanya jawabnya itu nggak apa-apa titik gitu. Itu kayak sebuah sarkasme gitu loh dari perempuan untuk laki-laki. Paham tak gitu loh. Kode ya kode. Iya kode balik lagi ke kode ya. Oh gitu. Terus cara untuk menangannya supaya dia nggak sampai marah gimana itu Kak? Kalau misalnya aku chat kakak nih, chat kakak ya. Terus kakak bilang nggak apa-apa. Oh ya udah. Terus gimana tuh responnya perempuan? Sakit hati atau oh iya jelas merongkol Mas. Maksudnya kayak gitu. Kayak kok nggak peka sih? Kamu kan udah tanya, nggak apa-apa ta? Harusnya kamu tahu gitu loh. Kamu tahu. Harusnya gini, harusnya laki-laki itu jawabnya nggak gitu. Maksudnya ketika udah menerima sinyal bahwa si perempuan ini kayaknya nggak baik-baik saja gitu. Jangan tanya nggak apa-apa ta gitu. Itu pertanyaan yang nantinya bakal dijawab nggak apa-apa gitu sama perempuan. Jadi tanyanya mungkin bisa mengalihkan topik atau enggak menghibur dia gitu. Jangan ditanya. Misal ini kan tanyanya contoh kasus lah ya, kita buat cerita dulu.
biar paham gitu kan. Biar kita semua para laki-laki paham gitu. Misal nih, apa namanya, si cewek ini habis berantem sama temennya gitu. Habis berantem sama temennya, si cowok ini tahu kalau mereka habis berantem gitu. Kan jelas kalau habis berantem kan ya dongkol dong gitu. Lah ketika nanti si cowoknya tanya nggak apa-apa ta, itu makin dongkol gitu. Ya jelas aku itu kenapa kamu tanya gitu. Jadi makanya sering jawab nggak apa-apa gitu. Kan kita seorang laki-laki tanya itu kan berbahasa-basi terlebih dahulu. Nah, basa-basinya ini saya kasih tips ya. Oke, sahabat Bella TV, kita akan dikasih tips oleh Kak Lia secara langsung ya. Kita sebagai laki itu tidak serba salah. Iya. Jadi tipsnya itu jangan apa namanya membahas sesuatu yang sensitif yang baru saja dia alami gitu. Misal dia itu apa namanya sebelumnya itu karena ya itu tadi kayak masalah sama temennya atau masalah sama si cowoknya mungkin ya. Lah si cowoknya itu jangan membahas masalah itu gitu, alihkan pembicaraan itu gitu. Meskipun nanti jawabannya si cewek itu tetap singkat-singkat, pasti itu singkat-singkat gitu loh, pasti masih marah gitu, tapi ya terus aja berusaha untuk itu gitu. Nanti juga apa ya, perempuan kalau udah kayak gitu dongkolnya cepet kok mas biasanya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan ditanya nggak terus dia jawabnya nggak apa-apa, si cowoknya wala ya wes itu berhari-hari berminggu-minggu pasti diinget-inget terus gitu. Nanti kalau cowoknya cuek otomatis juga ceweknya tambah cuek juga ya berarti. Iya. Oh enggak. Jadi kita sebagai laki-laki itu harus peka sama perempuan ya. Betul. Gimana keadaan hati seorang wanita, bagaimana keadaan ketika dia mengucap, bagaimana gerak-gerik seorang wanita ketika dia berekspresi, agar kita sebagai laki-laki itu tidak menyakiti seorang perempuan. Nah, jadi seperti itulah sahabat Bella TV, agar kita itu paham ya wanita itu seperti apa dan bagaimana ketika dia marah, ketika dia lagi hatinya tidak tenang atau kacau. Jadi seperti itu kita harus penuh dengan pengertian. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, tanya nggak ya? Kira-kira tanya nggak ya? Tanya aja. Mengapa seorang wanita lebih jujur ke temannya, teman dekat nih, daripada ke orang lain? Itu gimana Kak? Misalnya dalam artian orang lain itu kayak saudaranya atau keluarganya, biasanya kan lebih cenderung ke sahabatnya atau teman dekatnya. Gimana? Gak juga sih kayaknya. Cuman mungkin dia lebih jujur ke orang yang dia percaya sih. Maksudnya ketika dia memang percayanya sama temennya, ya dia akan cerita semuanya ke temennya. Kalau dia memang percaya ke keluarganya, ya dia akan cerita ke keluarganya. Terus kalau misalnya orang terdekat itu mengkhianati bagaimana? Kalau orang terdekat itu mengkhianati, istilahnya itu menusuk dari belakang. Dia berpura-pura menjadi teman baik, menjadi tempat curhatan bagi beliaunya, tapi dia di sisi lain dia menjual omongan-omongan yang sudah dicurahkan. Itu bagaimana itu? Bagaimana ya? Dia marah. Semua orang bisa, semua orang juga akan marah. Enggak perempuan aja. Apakah memang semua wanita itu ketika dia nanti seperti itu langsung marah, atau ada cara tersendiri untuk supaya tidak langsung percaya sama orang ketika orang sahabat kita sendiri itu mengkhianati kita? Gimana itu? Apakah memang semuanya atau enggak? Enggak semuanya, bergantung karakter tadi kok. Istilahnya contohnya kakak sendiri aja lah, nggak usah orang lain, kakak sendiri. Bagaimana kalau misalnya kakak di posisi seperti itu dikhianati sama sahabat sendiri lah, seperti itu, apakah kakak langsung marah atau kakak itu tapi menyelidiki dulu kebenarannya, apakah benar atau tidak, itu bagaimana kalau kakak sendiri? Kalau saya sendiri itu kan saya lebih saya nggak gampang percaya sama orang sih sebenarnya. Jadi yang tahu semua cerita saya itu hanya beberapa orang, dan orang-orang itu saja yang saya ceritain. Jadi misal saya ada masalah sama
salah satu teman dekat saya gitu. Itu saya nggak langsung marah, saya biasa aja dulu di depan dia gitu. Tapi saya marahnya itu sama sahabat saya yang lain gitu, teman dekat saya yang lain. Jadi saya cerita itu kayak misal nih saya ada masalah sama si A, terus saya cerita ke si B gitu, kayak saya ada masalah gini, dan saya marahnya ke dia gitu. Jadi ke si A biasa aja. Nah, ketika nanti saya sudah melampiaskan marah itu tadi, emosi itu tadi, ya saya menyelesaikan masalah dengan ini. Jadi saya nggak langsung marah ke si A karena memang saya menghindari itu gitu loh. Saya menghindari ya bagaimanapun juga saya pernah dekat dengan dia gitu. Saya nggak mau semena-mena kayak ya apa ya, kalau perempuan, nggak semua perempuan sih, saya terutama gitu. Kalau ngomong dalam keadaan marah itu kan ya pasti ngawur, nyakitin hati orang gitu kan ya. Saya nggak pengen terjadi seperti itu, jadinya ya itu tadi. Tapi kenapa kok harus perlu dilampiaskan dulu? Ya karena itu tadi dong, kalau misalkan saya langsung ngomong ke anaknya ini, ke si A, pasti kan langsung marah-marah gitu. Apakah nggak kasihan dengan sahabat yang lainnya? Oh gitu ya? Iya, kan dia si A yang membuat kekacauan, tapi si B ini kena imbasnya. Tapi kan dia tahu ceritanya, maksudnya saya nggak marah dengan melampiaskan sesuatu yang nggak jelas gitu kan. Saya marah itu kan kayak, maksudnya cerita saya ke dia itu dengan cara apa ya, marah-marah gitu loh. Ya dia tahu kan, marahnya sebenarnya itu bukan buat dia cuma dengerin aja. Ya tergantung itu tadi, kita juga harus bisa tahu karakter sahabat kita itu kayak gimana, orang-orang terdekat kita. Misal dia seorang yang nggak bisa menerima kata-kata kasar, ya jangan cerita ke dia gitu. Jangan marah-marah ke dia gitu maksudnya. Terus kalau misalnya nih Kak, sahabat itu sendiri misalnya juga nggak paham dengan keadaan apa yang kakak katakan, kenapa sih kamu itu kok marah-marah? Ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu marah kayak gitu kan, termasuk juga menyakiti hatinya kan. Nah, apakah kakak seperti itu? Apakah ditanya pelan-pelan marahnya itu secara pelan-pelan, slow kayak gitu, kemudian diungkapkan semuanya, atau langsung aku kayak gini. Kalau saya yang lebih ke ini sih, awal itu cerita, misal saya ada masalah sama ini, gini gitu kan. Terus ya udah, tapi kayak marah-marah dan berkata kasarnya itu ya ke teman yang satu ini, bukan ke si A ini gitu. Saya nggak pernah cerita ke dia gitu. Jadi saya harus tahu dulu gitu loh. Saya harus tahu dulu, saya harus cerita ke siapa, dia harus tahu ceritanya dulu seperti apa, dia harus tahu karakter saya sama si A ini seperti apa dulu gitu loh. Jadi sebenarnya semua perempuan itu apa ya, cerita itu ke teman itu nggak harus minta minta saran sebenarnya, cuma didengarkan aja dia udah seneng. Cukup didengarkan saja. Cukup didengarkan saja. Mendengar setia berarti. Jadi sahabat Penal TV, dimanapun kita berada, baik kita kenal dekat sama orang itu ataupun kita nggak kenal, kita harus waspada pada diri kita sendiri. Karena yang namanya manusia tak luput yang namanya dari kesalahan. Jadi ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima. Mengapa sih Kak seorang perempuan itu kayaknya itu lebih memilih perasaan daripada memakai logika? Ini nggak bisa milih deh Mas. Naluri. Iya, saya rasa naluri sih. Naluri. Iya, karena mungkin ya sudah diciptakannya sama Allah kayak gitu, gitu kan. Karena sudah ada laki-laki yang memakai logika, jadi harus ada seseorang yang memakai perasaan gitu, biar balance gitu kan. Terus kenapa saya mikir ini tuh, kenapa kok perempuan itu lebih condong ke perasaan? Karena gini, kita perempuan itu kan bakal jadi ibu, melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui gitu kan, terus membesarkan anaknya. Kalau memang dia nggak punya perasaan di situ, gitu, nggak punya perasaan lebih, saya rasa nggak bisa menjalankan semua itu. Mengandung mengandung, menyusui itu kan butuh perasaan lebih kan. Iya, kalau pakai logika kan ya nggak bisa gitu loh.
Jadi harus punya rasa sayang yang apa ya, yang lebih gitu loh ke apa anaknya nanti gitu kan. Saya belum jadi ibu tapi saya rasa seperti sudah itu. punya rasa keibu-ibuan juga ya. Ya terus kalau misalnya seorang perempuan terkadang kan digombalin dikit langsung apa? Apakah itu juga termasuk perasaannya yang memainkannya atau nalurinya sendiri memakai logikanya? Bisa jadi sih, tapi ya nggak semuanya gitu loh. Balik lagi nggak semua perempuan kayak gitu mas. Nggak semuanya. Iya, nggak semua perempuan. Saya rasa nggak semua perempuan. Jadi banyak dari teman-teman saya yang perempuan juga dia kalau kembali dideketin malah ilfil gitu. Mau itu. Iya. Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang cowok? Ya wajar-wajar aja kalau mau deketin mungkin. Wajar aja. Ya kalau gini. Wajar aja tuh kayak gimana sih kak? Misal yang memang targetnya ini adalah perempuan yang baperan gitu. Ya nggak apa-apa, pakai gombal-gombalan. Kira-kira kakak baperan nggak sih? Ya bisa ditanya ke teman saya. Oh iya. Iya lanjut lagi. Ini. Jadi kalau misalkan si apa namanya yang ditargetin itu adalah wanita yang seperti itu, boleh pakai metode seperti itu. Tapi kalau memang targetnya adalah perempuan yang nggak suka kayak gitu-gitu, saya pakai kayak gitu, ya selesai. Ilfil, banyak ilfil gitu. Gitu ya kayak gitu. Iya. Oke. Jadi seorang perempuan sudah pasti seorang perempuan sudah pasti memakai yang namanya perasaan. Perasaan tidak bisa dibohongi. Perasaan itu bisa diungkapkan dari segi ekspresi, ya, dari segi pembicaraan juga. Baiklah, memasuki di pertanyaan yang ke-6. Bagaimana nih cara seorang perempuan menyampaikan rasa suka kepada seseorang? Bagaimana kak? Kebanyakan diam kan ya. Kalau saya lihat Kebanyakan diam. Tapi kalau nggak diam gimana? Tapi ada juga yang apa namanya dia berani untuk menyatakan. Apalagi apa ya, banyak sekarang gitu anak-anak milenial gitu yang apa ya, yang ceweknya itu lebih berani daripada laki-laki untuk mengungkapkan itu. Jadi dia confess duluan, deketin duluan gitu. Sebentar. Kalau biasanya seorang perempuan itu gengsinya kan besar, gengsinya besar. Kira-kira kalau misalnya menyampaikan terlebih dahulu, apakah harga dirinya kayak merasa nggak ada atau kayak murah banget gitu, gimana? Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Mungkin ada yang mikir seperti itu, tapi mungkin apa namanya ada yang nggak mikirnya kayak gitu loh mas. Jadi kalau misalkan memang dia mikirnya apa namanya, mikir bahwa itu akan merugikan dia dalam apa ya, dalam hal harga diri gitu, dia pasti akan diam terus diam. Tapi apakah nggak menyakiti hatinya kalau Ya, kita jelas. cewek itu kan diam? Ya jelas Terus bagaimana itu obatnya? Biasanya sih perempuan yang kayak gitu tuh ya cukup apa ya, cukup kadang itu ngelihat si lawan jenisnya aja udah seneng gitu loh. Jadi memang menyakiti hatinya, tapi dia suka menjalani itu. Gimana ya jelasinnya? Susah ya? Susah, rumit Terlalu berarti. rumit sekali. Jadi seorang perempuan menyampaikan perasaan kepada seseorang itu terlalu rumit ya. Nggak semuanya wanita itu menyampaikan secara langsung. Untuk kebanyakan wanita itu memilih lebih diam dan menyakiti hatinya sendiri daripada kita harus mengungkapkan. Karena seorang wanita itu lebih memikirkan gengsinya. Ya. Bukan gengsi, Apa ya, kasar banget kalau gitu. Oh iya, apa terusnya kalau misalnya Lebih kayak gini loh, apa namanya, menjaga diri, kehormatan. Tapi menjaga kehormatannya daripada kita harus mengungkapkannya. Ya. Oke. Masuki yang pertanyaan selanjutnya. Banyak banget ini, nggak apa ya kak ya?
Bagaimana caranya menyembuhkan hati seorang perempuan yang lagi tersakiti? Cara menyembuhkan. Ya, cara menyembuhkan hati seorang perempuan pada misalnya kakak ya sakit hati, cara menyembuhkannya itu bagaimana sih? Misalnya disakiti sama Mas Lingga kayak gitu misalnya. Disakitin, Mas Lingga, oh yang mana ya? Oh yang itu loh kak. Ya, gimana nih? Misal disakiti ya, ada banyak cara sih mas sebenarnya gitu. Caranya kasih tipsnya biar para netizen itu tahu gitu loh. Biasanya sih menghindari masalah itu sendiri. Menghindari. Jadi kayak misal disakiti sama seseorang nih gitu. Jadi lebih baik dia menghindari orang ini. Nggak ketemu dulu sampai dia sendiri berdamai dengan itu, dengan masalahnya itu, ya udah apa gitu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi ada yang biasanya makan sudah selesai. Wow. Iya. Keren banget berarti. Iya. Kan banyak sih perempuan yang biasanya moodnya itu di sebelah gitu kan. Sebelah apa? Sebelah itu kan makanan kan? Iya. Jadi ketika lagi bad mood atau lagi apa gitu, kebanyakan ada memang yang ke arah makan gitu. Setelah makan ya udah gitu. Lebih memilih untuk menghilangkan rasa stresnya ke makanan. Gitu. Tidak memikirkan dampaknya berarti. Tidak memikirkan dampaknya berarti. Dampak maksudnya? Dampaknya itu mungkin wanita itu bisa menjadi gemuk, bisa menjadi lebih apa ya, kayak gimana gitu loh. Itu urusan nanti biasanya. Gitu. Jadi menyembuhkan mental itu adalah yang pertama dulu gitu kan. Setelah itu mau gemuk atau gimana ya udah urusan nanti. Mungkin kakak bisa kasih tipsnya kepada para sahabat Pena TV biar apa ya, para netizen itu tahu oh ternyata seperti ini loh, wanita harus menyembuhkan, harus tangguh ketika hati tersakiti itu. Kasih tipsnya kak. Ini tipsnya ini ala saya aja ya. Iya, ala. Karena saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu perasaan dan sedalam apa perasaan masing-masing perempuan kan gitu loh. Jadi kalau saya sendiri cara untuk menghilangkan masalah, maksudnya menyelesaikan masalah itu, kalau saya dapat masalah ya dengan cara nonton drakor. Nonton drakor? Ya, karena saya suka drakor. Oh gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ketika nonton drakor itu sendiri, kemudian drakor lagi kayak gimana? Setelah nonton drakor kan jadi lebih fresh. Maksudnya kita bisa berpikir dengan jernih kan. Berpikir dengan jernih, ketika itu ya udah selesaikan masalahnya. Misal masalahnya dengan si A, ya udah diselesaikan gitu. Masalahnya apa, gini gitu. Kalau misalkan saya rasa semua masalah bisa diselesaikan dengan cara duduk dan tabayun ya kan. Jadi misal kalau masalahnya itu memang sama seseorang gitu, harus ya tadi diselesaikan. Tapi sebelum itu ya cara untuk meredam emosinya itu kadang biasanya ya tadi larinya itu ke sesuatu yang dia sukai, bukan hanya makanan sih. Kalau saya kan drakor tadi. Terus nanti bisa juga piknik, gitu kan. Iya. Bukan malah tidak nanti ya. Oke. Kalau berbicara mengenai drakor tak ada habis-habisnya ya. Iya. Oke kak, kali ini kesannya apa sih untuk para sahabat Pena TV? Dengan mungkin biar para sahabat Pena TV itu tahu ternyata kesannya seperti ini dari kakak, kesannya seperti ini dan kita harus selalu tangguh dalam keadaan apapun. Silahkan kak. Ini pesannya untuk sahabat Pena TV cewek-cewek ya, khususnya untuk cewek-cewek. Iya. Gini, bagus sebenarnya menggunakan perasaan dalam keseharian gitu. Gak apa-apa gitu, karena memang sudah nalurinya perempuan itu seperti itu. Kita diciptakan itu ya dengan condong ke perasaan.
Jadi ya harus disyukuri apapun yang sudah dikasih sama Allah gitu kan. Tapi ada baiknya ketika kita apalagi kita tinggal di lingkungan sosial ya, yang kita harus bersosialisasi sama siapapun, nggak hanya sama sesama perempuan tapi juga sama sesama laki-laki. Dan laki-laki ya begini adanya, banyak menggunakan logika dan tidak peka gitu. Jadi kita juga saling memahami saja lah. Jadi pesan saya kepada semua perempuan, jangan terlalu condong ke perasaan. Kita memang dengan punya naluri seperti itu, tapi kalau bisa logika itu juga harus dipakai gitu untuk bersosialisasi dengan orang gitu kan. Saya rasa juga perasaan wanita itu diciptakan yaitu tadi untuk mengurus anak gitu loh, sebenarnya untuk mengurus anaknya. Mengurus anaknya. Kan suaminya. Iya. Saya nggak. Tapi kalau fokus ke anaknya, suaminya melantarkan berarti ya. Benar. Tapi nggak ini sih. Tapi kalau sama, karena saya nggak tahu ya, saya belum menikah dan saya nggak punya anak. Apa Bu sudah punya cita-cita keibuan? Jadi mungkin saya ini pandangan saya sebagai sebagai seseorang yang belum nikah nih. Iya. Kalau melihat masalah di keluarga itu mungkin lebih rumit lagi ya Mas ya gitu. Jadi kayak nggak bisa juga perempuan itu memakai perasaan terus sama sama suaminya gitu. Jadi karena gini, ini kok jadi ngomongin keluarga ya. Nantinya masa depan nanti. Iya. Jadi gini kan, kalau suami itu kan jadi ini kan pemberi keputusan terakhir gitu kan dalam satu keluarga. Tapi kan nggak semua masalah yang ada di keluarga itu kan dipikirkan sama laki-laki sendiri ya. Nah itu gunanya perempuan itu di situ, di dalam keluarga itu juga dia bisa memberikan solusi ya. Tapi dari sudut pandang si perempuan itu, karena perempuan kita memakai dua sekaligus ya. Saya rasa juga perempuan juga bisa menggunakan logika gitu kan, dan laki-laki juga bisa menggunakan perasaan sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi harus bisa di-compare sebenarnya. Jadi tergantung dari masing-masing individu saja sih sebenarnya untuk menyikapi bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi nggak boleh egois gitu. Misalkan laki-laki kan, misalkan nih perempuan kan suka curigaan nih, kan? Kamu selingkuh ya? Itu kan yang sering terjadi gitu kan. Biasanya selingkuh. Kalau Mas nggak boleh ya Mas selingkuh. Banyak sekali ceweknya. Iya, jadi misal nih yang cewek ini karena dapat feeling sebenarnya itu kan gitu. Kayaknya terlalu pakai perasaan, naluri, kemudian feeling gitu kan. Feelingnya begitu kuat ya kalau kita sayang sama orang. Kayaknya suami saya ini selingkuh deh gitu feelingnya. Lah kadang perempuan itu langsung emosi di situ gitu. Padahal nggak tahu faktanya, belum tahu faktanya seperti apa gitu. Misal yang laki-laki biasanya jam 8 sudah pulang kerja gitu, ternyata sampai setengah 9 nggak pulang, langsung overthinking gitu kan. Ini setengah jam ini kemana dia gitu kan. Biasanya jam 8 sudah di rumah gitu. Nah langsung kayak gitu, itu harusnya diselesaikan yaitu tadi dengan mengcompare logika dan perasaan di masing-masing gitu, di suaminya dan si istrinya juga gitu. Nggak boleh kayak kemana gini gitu, saling egonya didulukan gitu kan. Biasanya kan permasalahan dalam sepele. Betul. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan pada podcast kali ini tentang pergaulan ada apa dengan wanita, kita baik laki-laki maupun perempuan, kita juga harus sama-sama berhusnuzon. Jangan mendahulukan rasa egois kita terhadap satu sama lainnya. Karena dengan kita berhusnuzon, hubungan silaturahmi kita lebih-lebih terhadap keluarga, kita akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih sakinah mawaddah warahmah kalau kita sudah menikah.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.